Jadi kasih semangat paginya. Ya. Semangat pagi. Pagi. 1, 2, 3. Yang berlalu soba abu, tor monitor ketua, kondisi air gacor ketua. Gelon sudah diisi ketua, silakan diambil ketua. Maitri batu 3, stok sudah ngelu-ngelu, lemburan sudah dibayar, kita kerja yuk teratur. Salam mantap. Best, Salam mutu. excellent, Si keluar sumber air sumber layak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Yuri yang kami hormati, yang terhormat tim panitia yang kami hormati, dan yang terhormat audiens yang kami sangat banggakan. Terima kasih izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul optimasi sistem fertilisasi air minum, upaya menghilangkan kontaminasi biologis dalam bakteriologis dalam periode 3 bulan ke depan. Untuk profil kami, tim kami, fasilitator saya sendiri Suruh Kondang, Ketua Pak Andi Aswar, dan anggota Pak Ibu Hendra. Untuk selanjutnya untuk profil perusahaan Kemudian Maruf berkontribusi di bidang komoditi pertambangan biji nikel. Selanjutnya untuk mempresentasi makalah kami, saya persilakan ke tim. Oke, baik, terima kasih Bapak. Latar belakang masalah dari makalah kami yang pertama berdasarkan inspeksi temuan air bersih di Sekpol Pakal dengan hasil uji laboratorium ANDK bulan Agustus 2025, ada beberapa temuan yang dilakukan oleh Timoha, yaitu yang pertama ada tandon yang sudah kotor, yang kedua itu adalah pengisian air galon itu di keran air yang di luar, dan yang terpenting itu ada temuan ada beberapa bakteri. Yang pertama bakteri E. coli, yang kedua coliform, yang E. coli itu nilainya 1,8, sedangkan coliform itu 10. Mengacu pada Kemenkes nomor 2 tahun 2003 itu seharusnya 0. Oke, selanjutnya. Kemudian kita secara diagnosis masalah menggunakan metode untuk penentuan skor faktor penyebab. Kita menggunakan metode ahli lapangan, di mana kita beberapa item masalah itu media filter sudah jenuh, kegagalan sistem disinfeksi, kebersihan bak penampungan, kemudian kebersihan kontaminasi titik mata air, kebocoran pipa, dan kontaminasi di titik keran karena pengisian dilakukan di luar terkena cuaca. Kemudian kita membuatkan diagram Pareto dan pengukurannya menggunakan algoritma lapangan karena ini langsung inspeksi langsung dan harus ditindaklanjuti. Nah, untuk skor terbesar itu dia berada di media filter jenuh dan usang, dan ini secara akumulasi cukup tinggi. Kemudian kita menentukan temanya yaitu peningkatan kelayakan air minum di site Pulau Pakal melalui implementasi sistem filterisasi dan disinfektan terpadu. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya adalah analisa alur proses, di mana air pakal minum yang di pakal ini pertama itu kita ambil dari air mata air, kemudian disalurkan melalui pipa, dikumpulkan dengan tandon, dan yang terpenting itu adalah masalahnya itu filter karbon filter dan juga ketrik. Selanjutnya itu dia pakai UV dan ozon dan distribusikan melalui keran yang di luar. Ini yang jadi masalah, inti masalah kita, itu titik masalahnya di filter dan ketrik. Kemudian kita menentukan target, di mana kita harus menganut dengan peraturan yang standar sesuai dengan pemerintah tetapkan Permenkes nomor 2 2023, sehingga kita mengangkat judul optimasi sistem filterisasi air minum upaya menghilangkan kontaminasi bakteriologis dalam periode 3 bulan. Kemudian kita tinjau secara aspek mutu, secara quality, otomatis kita sasarannya untuk menurunkan atau menjadi 0. Secara cost ini akan timbul karena secara otomatis dan air minum di pakal itu ditutup sehingga menimbulkan banyak biaya, terutama kita pembelian galon, biaya pengantaran air, terus biaya lembur, biaya pembelian air galon, sehingga sampai dampak kerugian perusahaan itu sekitar 2,4 M jika karena sudah ada sounding teman-teman mau mogok. Kemudian deliverynya juga sasarannya itu sudah tidak ada lagi pengiriman. Kemudian secara moral ini menurunkan kelelahan dari operator dan low risk secara safety. Oke, baik, selanjutnya analisa sebab akibat. Di sini kita dapat lihat dari diagram Wishbone.
Yang pertama itu alat sistem pipa mulai korosi yang ada di bakal. Yang kedua metode tidak ada indikator tersegan untuk menentukan penyumbatan. Yang selanjutnya manusia kurang pemahaman mengenai tanda-tanda media filter sudah usang. Yang terakhir itu material media filternya kurang standar. Kemudian kita analisis lebih lanjut, kita menggunakan metode USG di mana ada urgensi sebab seberapa mendesak masalah tersebut harus dibahas, secara serius seberapa serius dampak atau akibat ditimbulkan oleh masalah tersebut, kemudian growth seberapa besar kemungkinan masalah jika tidak diatasi dampaknya berupa apa, yaitu tadi sekitar 2,4 M. Kemudian habis itu kita mengukurnya dengan skala 555, kemudian media filter kurang standar itu memenuhi skor yang paling tinggi yaitu 125. Kemudian kita menggunakan diagram Pareto sehingga didapatkan masalah yang terbesar yaitu media filter kurang standar dan sistem perlimpaan yang sudah korosi. Oke, baik, dari itu kita membuat alternatif solusi di mana alternatif pertama itu memodifikasi sistem pengolahan air minum dan membuat alat filter RO. Di sini kita pilih saja karena pembuatan alat filter RO ini cepat dan materialnya sudah ada di workshop sipil kami, dan juga untuk kos ini sedikit biaya yang kita makan, dan juga sama kualitas airnya sama seperti yang di luar. Baik, yang kedua, alternatif kedua itu kita membeli alat filter RO. Di sini kami tidak pilih karena alat filter RO itu cukup mahal ya, kurang lebih 35 juta. Dari segi anunya kita proses pembuatannya itu lelang dulu, habis itu harus dipesan dari luar Buli, makanya kami tidak pilih yang alternatif yang kedua ini. Kemudian untuk masalah berikutnya berkaitan dengan sistem perpipaan yang korosif, kita melakukan alternatif solusinya itu kita melakukan inspeksi dan maintenance rutin, yaitu karena perbaikan pipa sudah standar, tidak menambah kos, perbaikannya dilakukan cepat karena tim sipil yang sudah melaksanakan langsung, kemudian meningkatkan pengetahuan dari operator. Kemudian secara alternatif lain itu kita jasakan, tapi ini kita tidak pilih karena akan melakukan proses yang lama, yaitu harus mengeluarkan biaya tambahan lain. Kemudian kita menerapkan solusi terbaik. Yang pertama itu modifikasi sistem pengolahan air minum, kemudian kita membuat alat RO, dan yang kedua itu kita melakukan inspeksi berkala dan maintenance rutin. Kemudian kita melaksanakan perbaikan. Yang pertama itu kita melakukan brainstorming dengan mengumpulkan ide-ide dan data yang termasuk hasil inspeksi dari Dinas Kesehatan Halmahera Timur dan teman-teman tim OHA. Kemudian kita mendesain sistem baru dan membuat alat baru. Kemudian kita mengumpulkan alat dan bahan, dan memang ada beberapa biaya yang ditimbulkan. Baik, selanjutnya yaitu melaksanakan perbaikan. Di sini kita melakukan pendesainan alat filter RO, di mana kita pertama itu mengukur besi yang ada di workshop sipil sendiri, kita rakit. Ada situ juga gambarnya tentang filter RO kita. Kemudian kita bawa ke pakal dan kita rakit di pakal sesuai dengan sistem yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kita mengukur tingkat kesulitannya. Memang pada saat kita merakit apa segala macam ini ada kesulitan yang muncul, yaitu adanya bau lem. Itu sudah pasti ada karena setiap pipa itu dilakukan penyambungan menggunakan lem. Kemudian kita menambahkan beberapa filter, termasuk penambahan karbon filter itu akan mengeluarkan warna hitam. Nah itu harus di flushing terus sampai bersih dan warna hitam tersebut itu hilang. Kemudian kita juga sudah divalidasi sama teman-teman tim OHA kalau misalnya air minum yang dipakai itu sudah layak minum dan sudah diketahui manajemen BPM Maluku Utara, baik senior manager maupun general manager. Kemudian kita juga sudah diakui kelayakannya dari Dinas Kesehatan Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya, dan hasil uji dari pengujian lab di mana dinyatakan sudah angka 0 dari E. coli dan coliform tersebut. Berikut adalah perbandingan sistem lama dan sistem baru. Di sini kita ada yang penambahan cartridge dan juga carbon filter, ada juga penambahan sen karbon. Kemudian yang terutama itu alat RO kita, alat filter RO kita tambahkan juga. Kemudian tandon baru kita tambahkan lagi sehingga ada filter lagi dan kita distribusikan. Sekarang pengisian galonnya sudah berada di ruangan yang sebelumnya itu di luar. Nah begitu kita lanjut dari evaluasi hasil perbaikan, di mana ini dokumentasi dari teman-teman OHA yang melakukan pengecekan berkala setiap bulannya. Kemudian inilah gambar dari alat RO yang kita buat dan sudah memenuhi standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kemudian kita bandingkan akar penyebab masalah yang sebelum dan setelah, di mana yang media filter yang sudah jenuh dan usang itu yang sebelumnya skor faktor 45 itu turun menjadi 2.
Kemudian kita evaluasi dari target yang sebelumnya ada kandungan bakteri E. coli itu menjadi 0. Kemudian kita perbandingkan pada itu akar penyebab masalah yaitu media filter yang kurang standar itu sudah turun di angka 8. Kemudian kita evaluasi berdasarkan aspek mutu, ini juga secara QC quality itu sudah 0, secara biaya itu sudah tidak ada biaya yang estimasi kerugian bisa 2,4 M yang mempengaruhi keuntungan dari BUMN Maluku. Kemudian secara delivery kita sudah tidak melakukan delivery lagi ke Pakal karena sudah beroperasi kembali. Kemudian secara moral ini sudah tidak ada lagi tingkat lelah dan secara safety juga sudah low risk. Dan kerugian selama 3 bulan itu diperkirakan sekitar 2,4 dan kalau misalnya diperkirakan sampai setahun itu bisa sekitar 9 M. Itu kalau misalnya kita tidak melakukan perbaikan. Nah, adapun saya ucapkan terima kasih banyak kepada pekerja teman-teman dari Depo Air Minum Pakal di bawah Satuan Kerja Sipil Konstruksi yang telah menyelesaikan untuk pemenuhan surat layak hygiene sanitasi yang telah dilakukan untuk kita bisa memenuhi ke Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga harapannya kedepannya bisa jauh lebih baik dan Depo Air Pakal tidak hanya dari segi kertas saja tapi bisa memenuhi hygiene sanitasi untuk kesehatan pegawai di PT Arta Maluku Utara. Dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman sipil meningkatkan nilai hygiene dan sanitasi yang ada di Pulau Pakal, sehingga teman-teman dan pegawai yang bekerja di Pulau Pakal dapat secara aman untuk minum, kemudian terkait dengan air bersihnya juga itu terjadi peningkatan nilai indeks kelayakan, sehingga teman-teman OAS berterima kasih dan memberikan apresiasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh teman-teman sipil. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sipil dan teman-teman dengan adanya perbaikan di Depot Air Pakal ini, kualitas air kita bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh dari dinas terkait, dan terutama untuk kesehatan pegawai utamanya yang ada di area Pakal ini bisa lebih terjamin ya, karena kualitas air kita tidak kalah dengan air minum yang ada di luar yang dijual maupun yang dilakukan di daerah ini, sehingga ya harapan saya hal ini bisa terus ditingkatkan dan tetap dijaga kualitas airnya, tetap lakukan improvement sehingga kedepannya ini bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sipil dan teman-teman, tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih. Alhamdulillah dengan kerja sama tim sipil dan water manajemen dan tim OHA melakukan perbaikan instalasi air di mata air Batu 3 dan sanitasi Dampakal sehingga kualitas air minum sudah layak konsumsi, dan saya berterima kasih kepada pihak sebagai operator. Saya mengucapkan terima kasih buat tim yang terlibat selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Tadi itu adalah testimoni dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita juga melakukan standarisasi dan subsidasi kepada rekan-rekan kerja kita dan juga rekan-rekan kerja yang di Pakal. Berikut adalah dokumentasi pemeriksaan berkala dari tim OAS. Terima kasih. Terima kasih.